Salam Smart Parents. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan disayangi. Demikian juga dengan anak-anak kita terkasih. Setiap orang tua pasti ingin menunjukkan bukti kasihnya kepada mereka. Namun, tak jarang orang tua merasa kesulitan agar respon mereka tepat sasaran pada anak-anak terkasih. Untuk itu, kita perlu mengenal dan memahami konsep 5 bahasa kasih. Dengan memahami 5 bahasa kasih ini, membantu kita menemukan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak tercinta. Konsep 5 bahasa kasih ini dikembangkan oleh seorang penulis dan konselor yang bernama Dr. Gary Chapman yang tertuang dalam bukunya The 5 Love Language. Yang pertama, kata-kata positif atau pujian. Ekspresi kasih dalam bentuk kata-kata pujian bersifat positif, apresiasi, dan motivasi. Misalnya, wah, kamu anak yang hebat, kamu anak yang pintar. Anak-anak dengan bahasa kasih ini menikmati saat dipuji oleh papa atau mamahnya yang bersifat suportif. Yang kedua, quality time atau waktu berkualitas. Ekspresi kasih ini dalam bentuk memberikan perhatian penuh tanpa adanya gangguan atau distraksi. Misalnya, bermain bersama anak tanpa diganggu oleh handphone, makan malam bersama seluruh anggota keluarga, dan aktivitas lainnya. Anak dengan bahasa kasih ini akan sangat menikmati waktu yang dilakukan bersama dengan papa mamahnya. Anak akan merasa dicintai dan dikasihi oleh orang tuanya karena fokusnya kepada mereka. Yang ketiga, sentuhan fisik. Ekspresi kasih dalam bentuk memberikan sentuhan-sentuhan fisik. Misalnya, memeluk anak terkasih, mencium, memegang tangan, memberikan belayan sebelum tidur, dan masih banyak macamnya. Anak-anak dengan bahasa kasih ini akan sangat menikmati ketika disentuh secara fisik dan hanya dekat secara fisik. Yang keempat, servis dengan bantuan yang tulus. Ekspresi kasih dalam bentuk aksi dan perbuatan langsung. Anak akan merasa disayangi dan dikasihi jika papa dan mama melakukan hal-hal yang baik untuknya. Aksi dan tindakannya sederhana, seperti memasak makanan kesukaan, menyiapkan pakaian kesukaannya, dan masih banyak macam lainnya. Dan yang terakhir, gift, menerima hadiah. Ekspresi dalam bentuk menerima hadiah sebagai bentuk kasih orang tua kepada anak. Tidak hanya sekedar hadiahnya, tapi ada makna di balik hadiah tersebut. Dan anak akan merasa terkesan dengan hadiah yang diberikan oleh papa mamanya. Menemukan bahasa kasih yang tepat untuk anak bukan hal yang mudah. Perlu melakukan pengamatan dan komunikasi yang baik dengan anak terkasih agar bahasa kasih yang disampaikan dapat tepat sasaran. Itulah 5 bahasa kasih yang dapat kita ketahui dan pahami pada hari ini. Selamat menjadi orang tua yang smart.